Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga saudaraku dimanapun kalian berada, dan saya pribadi, semoga kita selalu diberikan ketenangan dan ketentraman hati yang langgeng di setiap saat dan waktu. Amin ya rabbal alamin. Saya bermaksud untuk belajar bersama, khususnya untuk pembelajaran saya pribadi, dan apabila ada guna dan manfaatnya, inilah maksud Allah untuk memberikan kepahaman buat kita semua. Ini saya mau ngomongin tentang cakra 1 sampai 7, cakra dasar sampai cakra mahkota. Apa itu cakra? Itu kalau bahasanya orang pinter loh ya. Kalau saya nggak tahu apa-apa, itu cakra 1 sampai 7, cakra dasar sampai cakra mahkota. Kita sebagai manusia yang perjalanan jiwa kita itu masing-masing dalam perjalanan kita. Jadi setiap manusia akan melewati ataupun sampai mana kita berjalan dalam menapai cakra-cakra kita. Kalau bahasanya zaman Nabi, yaitu zaman Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad dari langit 1 sampai langit ke-7. Itu adalah perjalanan spiritual kita, perjalanan ruhani kita, perjalanan hidup kita, kembalinya kita ke hati yang tenang dan terkendali, tidak terprovokasi oleh bisikan-bisikan otak kita yang selalu bimbang, was-was, khawatir, dan menipu ataupun memprovokasi. Inilah cakra mahkota. Siapa yang bisa mengendalikan pikirannya ke hal yang positif, selalu positif, dan dipertimbangkan oleh hati, dan keputusan tetap hati yang bisa memutuskan, karena hati bisa ke setiap keputusan hati itu benar, iya, tidak, salah, benar. Tapi kalau otak masih banyak pertimbangan, walaupun hati kita udah ngomong ini salah, tapi otak itu kadang-kadang membujuk kita membenarkan, dan yang kita anut adalah bicaranya otak kita. Kalau kita selalu mendengarkan hati nurani kita yang berbicara, maka kita insya Allah akan selamat, dan terus kita mendapatkan kepahaman yang lebih luas lagi dari ilmu-ilmu. Jadi guru sejati adalah hati kita, nurani kita. Karena hati tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah bohong dengan sabdanya, dengan peringatannya. Pokoknya A, B, B, salah, benar, itu hati. Tapi otak ini yang selalu memprovokasi kita supaya kita, hati ini kalah dengan otak. Jadi wujud iblis adalah setiap diri manusia ada unsur, semua unsur ada dalam diri, termasuk unsurnya api, iblis atau kekuatan, itu yaitu otak kita. Jadi cakra mahkota, apa arti dari cakra mahkota atau langit ke-7 adalah otak kita. Kalau kita sudah mi'raj kayak Nabi Muhammad, bahasanya Nabi Muhammad kan mi'raj ke langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi Muhammad tidak menduduki makom niku, namun mi'raj sadilit terus kembali ke bumi. Niku napa? Jadi kita kalau sudah menguasai cakra mahkota ataupun otak kita sudah dibuka sampai cakra yang paling atas, yaitu otak kita, kesadaran dari pemikiran kita saring melalui hati kita, dan yang keputusan yang tepat adalah keputusan hati, tetap hati yang menjadi imam kita. Maka kita insya Allah, apapun keputusan kita, apapun perilaku kita, itulah
petunjuk bagi kita dan keselamatan bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita, pembelajaran saya pribadi, dan apabila ada guna manfaatnya untuk saudara-saudara kita, supaya kita tidak terjebak dalam belenggu siksaan hati yang selalu gelisah karena keputusan-keputusan otak kita. Jadi wujud iblis dalam diri kita adalah otak kita yang selalu memprovokasi ataupun selalu menimbang-nimbang, selalu menimbang-nimbang, selalu was-was, selalu khawatir, selalu menakut-nakuti, selalu mengungkit-ungkit, selalu niku. Jadi siapa yang tidak tergoda dengan godaan iblis, maka dialah yang terselamatkan. Iblis berjanji yang tidak tergodalah yang selamat. Jadi kita harus otak kita menangkap, berpikir ataupun memberi keputusan, tetap monggo kita saring kanthi petunjuk hati kita. Jadi guru sejati adalah hati nurani kita yang selalu memberikan keputusan yang benar. Moga-moga kita sedaya sakit belajar dikit demi sedikit, dan kita bisa mencapai, menggenggam atau menyandang cakra mahkota kita dengan baik dan benar. Kita tidak bisa runtuh karena mahkota kita, yaitu cakra yang ada di kepala, yaitu pemikiran, alam angan-angan, alam pikiran kita semuanya. Cekap semanten mugi-mugi menjadi pembelajaran nggih. Kita belajar bersama-sama, kita nyuwun kalih Gusti Allah, selalu minta ampun apapun yang kita lakukan, dan kita selalu mulai mengolah apa yang ada jadi alam pikir kita. Inilah yang membuat kita menderita. Kita selamat atau tidak selamat, kita menderita atau bahagia adalah bukan keputusan otak kita, tapi otaklah yang menangkap. Mari kita saring atau kita pertimbangan atau kita beri keputusan, hati kita lah yang memutuskan, karena yang paling benar adalah yang tidak pernah bohong dan tidak pernah berkhianat kepada diri ini adalah hati kita, yaitu Nur Muhammad, nurnya Allah sendiri yang ada dalam setiap diri kita semuanya. Cekap senanten, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.